Tes, tes, Tes juga tes. tes. Mohon perhatian kepada seluruh peserta kegiatan webinar Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara bahwa kegiatan webinar sebentar lagi akan dimulai. Dan kepada seluruh peserta webinar, saya ingatkan untuk menonaktifkan suaranya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara beserta jajarannya. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan tema Peran Perempuan dalam Demokrasi yang saat ini sudah hadir melalui aplikasi Zoom Meeting maupun di YouTube Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Anissa Herviana Pratiwi, staf Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang saat ini akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk kepada acara diskusi pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang sekaligus dimohon untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Sarno Wuragil MMMH, dipersilahkan. Halo, tes. Sudah masuk? Apakah suara saya bisa didengar? Iya, Ya, bisa Pak. Bapak dengar. Bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, yang saya hormati para narasumber, moderator, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu, Mas Mbak, peserta webinar. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu dalam acara webinar pagi hari ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar yang kami selenggarakan ini menjadi salah satu ikhtiar kami untuk ikut berkontribusi mendorong kemajuan demokrasi di Banjarnegara. Sengaja kami menghadirkan tokoh-tokoh muda perempuan sebagai narasumber kita, tentu bukan tanpa alasan. Seperti kita tahu bahwa perempuan memiliki peran yang strategis dalam segala aspek kehidupan, pun dalam pembangunan demokrasi. Kendati demikian, tantangan juga masih ada. Terlebih ketika kita bicara kaum perempuan mencoba memasuki dunia politik, dunia yang dalam pandangan sebagian orang masih dianggap keras dan lebih ideal menjadi domain kaum maskulin. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, minat perempuan di negara juga untuk menjadi penyelenggara atau pengawas ini juga relatif sedikit. Ini kita alami dalam rekrutmen pengawas ad hoc pada pemilu 2019 lalu. Sebagian beralasan bahwa pengawas pemilu adalah domain laki-laki. Nah, apakah benar demikian? Dan bagaimana generasi muda perempuan yang menyikapi hal ini? Mari kita ikuti bersama diskusi dengan mereka, para narasumber, sampai dengan purna nanti. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan tema Peran Perempuan dalam Demokrasi resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ragil yang telah memberikan sambutannya dan membuka acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya informasikan terlebih dahulu kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat yang ada di Zoom. Dan saya informasikan juga bahwa nanti kita akan memasuki sesi tanya jawab dan saya persilahkan kepada seluruh peserta bisa menanyakan kepada narasumber bisa secara langsung ataupun lewat kolom komentar. Sesuai tema kita pada pagi hari ini yaitu peran perempuan dalam demokrasi. Hari ini, pagi ini sudah hadir di samping saya 2 orang narasumber perempuan muda dan cantik yang nanti akan berdiskusi bersama kita pada pagi hari ini. Narasumber yang pertama ada Mbak Renita. Selamat pagi Mbak Renita. Ya, sehat ya kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Kemudian di sebelah Mbak Renita, narasumber kita yang kedua, saya perkenalkan ada Mbak Dinul Qoyima. Selamat pagi Mbak Dinul. Ya, sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Nah, mereka berdua nanti akan berdiskusi bersama tentang kita bagaimana sih peran perempuan dalam demokrasi. Namun sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang peran perempuan dalam demokrasi, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vintage dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah nama Renita Mailina, tempat tanggal lahir Banjarnegara 26 Mei 1999. Pendidikan terakhir adalah sedang menempuh kuliah di PGSD di Universitas Muhammadiyah Purwakerto. Kemudian organisasi yang sedang diikuti yaitu ada pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang IPPNU Kecamatan Pagentan. Kemudian pernah juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Banjarnegara. Kemudian kaderisasi pimpinan wilayah IPPNU Provinsi Jawa Tengah dan anggota dan DPD KNPI Kabupaten Banjarnegara. Kemudian untuk narasumber yang kedua, yaitu ada Dinul Qoyimah, tempat tanggal lahir Banjarnegara 12 Desember 2001, masih muda sekali ini ya. Kemudian saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pengalaman organisasinya yang pertama yaitu pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah, kemudian pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM Banjarnegara, kemudian pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pejawaran, kemudian SAR Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara, anggota divisi Komap UMY dan anggota redaksi LPPM Nuansa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, berbicara tentang perempuan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, peran perempuan dalam demokrasi erat kaitannya dengan Raden Ajeng Kartini. Berkat perjuangan beliau, perempuan saat ini bisa setara dan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Dan berbicara soal demokrasi, perempuan sendiri mempunyai hak 30% untuk berada di parlemen. Bahwa keterwakilan perempuan di parlemen menjadi penting dalam pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan dapat memberikan gagasan terkait peraturan perundang-undangan yang pro perempuan. Dan mungkin itu menjadi sedikit pembuka dari saya tentang permasalahan tentang peran perempuan dalam demokrasi, dan lebih lanjut dan lebih dalam lagi nanti akan dikupas langsung oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja tanpa perlu lama-lama ini ya, saya persilahkan kepada narasumber kita yang pertama yaitu Mbak Renita. Sudah siap ya Mbak? Oh ya, langsung saja monggo Mbak Renita untuk memaparkan materinya tentang perempuan. Monggo Mbak.
bahwa beliau itu memperjuangkan hak-hak perempuan pada zamannya begitu. Apalagi di sini Raden Ajeng Kartini itu sangat berpartisipasi memperjuangkan emansipasi wanita pada zaman dahulu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa bagaimana peran perempuan saat ini sangat mempengaruhi keterlibatan demokrasi di Indonesia begitu. Lanjut lagi, setelah itu ternyata ada nih gerakan perempuan pasca kolonial pada tahun 1945 sampai 1966. Ada Perwari, Persatuan Wanita Republik Indonesia pada tahun 17 Desember 1945. Pada saat itu Perwari itu lebih untuk bekerja sebagai home front atau membantu PMI dalam proses berjalannya perang pada saat sebelum kemerdekaan. Dan setelah perang kemerdekaan ternyata Perwari menggiatkan untuk memperjuangkan bidang pendidikan. Dan betapa luar biasanya Persatuan Wanita Republik Indonesia yang telah memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi kalangan perempuan. Selanjutnya tidak hanya Perwari, ada Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Pada saat tahun 1950 sampai 1960, organisasi yang secara independen ini memberikan perhatian terhadap reformasi sistem hukum di Indonesia untuk membuat pria dan wanita sama di mata hukum. Artinya, gerakan Perwani pada 10 tahun lamanya ini mengspesifikkan bahwa untuk memperjuangkan antara pria dan wanita itu sama di mata hukum. Tidak ada diskriminasi, tidak ada membedakan bahwa hak-hak perempuan itu di bawah laki-laki itu tidak ada pada zaman tahun 1950 sampai 1960. Dan selanjutnya itu ada memperjuangkan perkawinan, hak-hak buruh, dan nasionalisme di Indonesia. Begitu luar biasanya gerakan wanita Indonesia di dalam memperjuangkan peran-peran dan posisi strategis untuk bagaimana perempuan bisa lebih bermanfaat atau bisa lebih untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri perempuan tersebut. Tidak ada yang namanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki seperti itu. Dan perlu kita ketahui juga nih, pada masa Orde Baru itu pada tahun 1967 sampai 1998, gerakan perempuan itu terbentuk beberapa organisasi bentukan pemerintah. Bahwasanya pada saat itu Orde Baru itu ada salah satu gerakan perempuan yaitu Dharma Wanita, istri-istri PNS
dan PKK itu istri pejabat. Sedangkan pada saat itu kondisi di Indonesia tidak hanya orang-orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi. Bahkan gerakan masa Orde Baru menekankan bahwa perempuan itu hanya berurusan dengan domestik saja. Salah satunya nih, ada macak, manak, dan masak. Ini sering kita dengar di di kalangan kita ini, di sekitar kita, bahwa sebenarnya perempuan itu tugasnya ngapain sih? Ternyata hanya didorong untuk hanya bisa masak, manak, dan macak. Coba bayangin betapa mulianya perempuan, padahal selain itu masih banyak kemampuan-kemampuan yang mana bisa menyetarakan laki-laki, seperti itu loh. Dan perlu kita ketahui juga, perempuan itu selama 32 tahun pada zaman pra-orde baru itu menjadikan perempuan sebagai alat politik penguasa. Bayangkan, kita nih sebagai kaum perempuan pada zamannya tidak ada pembelaan. Akhirnya para penguasa dengan begitu enaknya ya untuk menjadikan perempuan itu sebagai alat politik. Wah, ini sangat disayangkan ya. Padahal keterlibatan perempuan pada saat itu sangat luar biasa, hanya saja ketidakmampuan untuk mengekspor kemampuan dan tidak ada peluang untuk untuk bisa berkontribusi langsung pada saat itu ya. Makanya perlu tekankan lagi bahwa pentingnya peran perempuan di dalam demokrasi itu untuk mencapai puncak bagaimana kesuksesan berlangsungnya demokrasi, seperti itu. Dan lebih membahagiakan lagi, berselangnya pergantian tahun, ternyata gerakan perempuan di Indonesia itu mendorong pemerintah untuk bagaimana bisa meratifikasi lewat HIDAU pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 itu mengikat bagi negara untuk bisa menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan. Nah, lewat undang-undang inilah perempuan ada hak, perempuan ada peluang, perempuan ada jalan untuk bagaimana bisa. Perempuan itu harus dihormati, tidak boleh memanfaatkan perempuan. Ini salah satu bagaimana meratifikasi KIDAU lewat undang-undang. Nah, pada periode ini setelah kemerdekaan itu ada yang namanya Beijing Platform. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kalimat tersebut, bahwa konferensi dunia tentang perempuan yang keempat. Nah, Beijing Platform ini landasan aksi negara-negara di Indonesia melaksanakan KIDAU untuk gerakan perempuan Indonesia yang berhasil mendorong pemerintah untuk bisa menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan, seperti itu. Dan perlu kita refleksikan, sejak reformasi sampai sekarang banyak organisasi perempuan yang muncul. Muncul itu ibaratnya yang udah ada. Salah satunya itu gerakan perempuan yang familiar sekali, itu ada Jurnal Perempuan, ada Komnas Perempuan, bahkan ada undang-undang perempuan yang saat ini sangat diprioritaskan bagi kaum perempuan. Begitu pentingnya kita sebagai perempuan harus memahami bagaimana konteks atau peluang yang memang diberikan kesempatan untuk bisa mengekspor kemampuan, mengekspor ketidakterbatasan perempuan dan laki-laki untuk menyelaraskan yang namanya visi misi antara kaum perempuan dan laki-laki itu tidak ada batasannya, seperti itu. Nah, kembali lagi dengan tema sesuai dengan yang kita bahas itu, bagaimana coba peran perempuan dalam demokrasi pemilu? Perempuan memiliki peran yang sangat penting kalau teman-teman bisa memahami. Penting seperti apa? Dalam demokrasi secara inklusif atau memposisikan diri sama dengan orang lain. Itulah peran perempuan. Tidak membeda-bedakan antara perempuan dan orang lain. Yang kedua, keikutsertaan dalam mengambil keputusan
dan mempengaruhi hidup komunitas, dan bahkan menjadi bagian penting bagi integritas demokrasi. Nah, ini nih perlu ditekankan bahwa pentingnya bagi integritas demokrasi di kalangan perempuan itu sangat mempengaruhi kontribusi dalam demokrasi pemilu begitu. Poin selanjutnya yaitu peran perempuan akan mendukung ketahanan demokrasi suatu negara. Coba bayangin pemilu ketika tidak terlibatnya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini. Dan ada beberapa poin lagi nih. Keterlibatan dalam proses demokrasi sebagai langkah perempuan atau penerapan pengakuan demokrasi. Loh, kita realistis saja nih bahwa peran perempuan itu tidak hanya berkontribusi saja, tidak hanya berperan penting saja, tetapi pengakuanlah. Pengakuan ini sangat penting di mana publik itu akan memahami bahwa posisi-posisi perempuan itu strategis dan sama dengan orang lain seperti itu. Dan lagi nih, peran perempuan dalam partisipasi di era digital. Perempuan di era digital sebagai kunci salah satu negara dengan angka pengguna terbesar di dunia. Ini itu dikutip dari kompas.com. Kalau teman-teman mau cek bahwa perempuan itu di Indonesia pengguna internet terbesar di dunia. Nah, di sini peran perempuan harus bisa memanfaatkan bahwa pengguna internet terbesar di dunia itu jangan hanya di konteks yang tidak baik atau yang tidak efektif untuk keterlibatan dalam partisipasi. Contohnya, kita membuat konten positif. Nah, bagaimana untuk menyampaikan pesan, menyampaikan kesan, menyampaikan informasi dan lain sebagainya melalui konten-konten positif yang memang dibutuhkan dan diminati pada era sekarang ini. Coba bayangin, ketika kita menyampaikan informasi dari dari buku teks, secara tekstual saja, tidak dipublish atau tidak di-up di sosial media, itu akan cenderung masyarakat itu tidak tertarik. Nah, makanya dari pengguna terbesar di dunia ini perempuan harus bisa memanfaatkan bahwa konten-konten positif pada era sekarang ini sangat mempengaruhi bagaimana diterimanya di masyarakat, bahkan di kalangan-kalangan tertentu seperti itu. Dan tidak hanya itu, kita sebagai perempuan itu harus aktif, kritis, positif dalam bersosial media. Bayangin saja nih, ketika media dikuasai dengan laki-laki, perempuan hanya hanya menjadi penonton. Waduh, sangat miris sekali kan nih. Bagaimana peran perempuan aktif kritis untuk mensikapi di era digital saat ini itu sangat benar-benar diperlukan begitu loh. Dan kenapa perempuan pada saat ini itu sangat kurang antusias dalam persoalan di media. Ini perlu ditekankan. Ayo kita bareng-bareng sebagai kaum muda, perempuan, untuk bagaimana memanfaatkan apa yang terjadi pada era sekarang ini. Dan keterlibatan dalam partisipasi perempuan melewati konten-konten positif, kita harus berpikir aktif, kritis dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi juga. Dan ada juga nih contoh, ada money politik, ada bukti dan ada saksi. Tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki yang hanya bisa melaporkan saja, tetapi ketika kita mengetahui sebagai kaum muda, mengetahui kejadian-kejadian money politik yang seharusnya tidak terjadi, apa boleh buat? Kita punya peluang, kita punya badan yang memang bersangkutan untuk menangani proses-proses money politik. Sebagai perempuan, ayolah lebih sadar, lebih bisa berpikir berpikir logis bahwa sesuatu yang tidak baik itu perlu kita
minimal diminimalisir. Kalau memang kita tidak bisa memberantas, minimal kita udah berusaha untuk meminimalisir persoalan tersebut. Karena bagaimana kita mau mensukseskan demokrasi pemilu ketika nanti kita tidak ada kontribusi untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, salah satunya money politik itu yang sampai sekarang pun belum ada solusi yang harus memberantas money politik uang itu sampai sekarang tidak bisa. Ya minimal kita bisa berkontribusi untuk mencegah atau melaporkan kejadian itu. Begitu saja, jangan ragu untuk melaporkan ke pihak yang berwenang karena itu memang sudah ada tugasnya dan porsinya mereka-mereka lah, begitu kan. Nah, di era digital ini kita perlu memahami bahwa demokrasi internet atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kalimat demokrasi. Nah, di sini bagaimana menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarkan demokrasi. Nah, di sini bentuk-bentuk pemerintah di mana semua warga negara dewasa dianggap memenuhi syarat dalam berpartisipasi. Nah, ketika sudah menginjak usia dewasa, itu sangat penting bagaimana kita untuk lebih peka, untuk lebih peduli, untuk memang pemerintah itu sudah memberikan hak-hak kepada kaum muda untuk terlibat gitu loh. Kita harus bisa memanfaatkan peluang juga, tidak hanya bahkan saat ini pun saya kira keterlibatan anak muda itu sangat sedikit. Makanya sangat disayangkan ketika ada proses pemilihan demokrasi kok kurang gitu loh dari anak muda ini, makanya kesuksesan itu tidak maksimal nanti akhirnya, begitu kan. Dan nih, saya juga akan sharing terkait dengan kenapa perempuan harus berperan dalam pengawasan demokratis. Bayangkan urgensi atau perempuan mengawasi pilkada. Pertama itu sebagai implementasi penghargaan terhadap HAM. Di sini udah ada hak asasi manusia di dalam berkontribusi mengawasi pilkada. Dan di dalam prinsip demokrasi itu berbasis adanya kesetaraan, adanya keadilan gender, dan khususnya itu kesetaraan hak-hak politik perempuan. Tidak hanya ini loh, perempuan sudah diberi kesempatan 30% minimal keterlibatan perempuan tapi tidak digunakan. Itu kenapa? Karena kurangnya empati bahkan kepedulian terhadap perempuannya sendiri, seperti itu. Dan di sini juga perempuan adalah rakyat yang akan berdampak dari regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sekarang begini, ketika perempuan sudah diurgensikan atau sudah menjadi pihak penting dalam proses demokrasi kok tidak dimanfaatkan secara bijak, terus di sini siapa yang harus membenah diri? Apakah peran perempuan itu kurang maksimal atau ketidakmampuan perempuan, atau bisa kejadian ini bisa dianalisa bahwa mungkin pemerintah kurang mengedukasikan atau bagaimana? Marilah kita untuk berbenah dan berpikir bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita membantu, dan bagaimana yang penting itu bisa mensukseskan secara secara langsung untuk mengawal proses demokrasi sampai selesai gitu loh. Dan pentingnya perempuan terlibat aktif mengawali proses pemilu dan pilkada itu sangat menghargai kemurnian suara rakyat. Nah, jadi teman-teman jangan usah khawatir ya bahwa perempuan itu sudah tahu etika dan bagaimana perempuan memposisikan diri gitu loh. Jadi kemurnian suara rakyat itu berdasarkan berdasarkan data itu tidak hanya di kalangan cowok saja, tetapi perempuan pun itu jauh lebih banyak, begitu kan. Itulah pentingnya, ayo kita sebagai perempuan, apalagi anak-anak muda ini lebih untuk responsif terhadap pemilu-pemilu atau pilkada yang dilaksanakan dan diperintahkan untuk kita terlibat dalam proses tersebut, begitu. Nah, harus diperhatikan juga
bahwa sejumlah problem perempuan dalam pilkada itu salah satu target suara sasaran dari politik uang. Bayangkan ya, kita kadang sudah beberapa perempuan sudah berkontribusi nih. Tapi ada juga sasaran-sasaran dari politik uang itu ternyata di perempuan juga. Betapa mirisnya saya sendiri ketika melihat situasi yang seperti ini, bahwasanya perempuan yang seharusnya bisa berpikir secara rasional, bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak, mana yang seharusnya dan mana yang tidak, ternyata itu terjadi sama perempuan. Nah, kita saling mengingatkan saja bahwa etika-etika perempuan itu sangat mempengaruhi bagaimana proses pilkada dan bagaimana mensikapi politik uang. Itu lebih untuk ke kepikiran dan bagaimana hati nurani kita untuk bisa menerima hal-hal baik dan hal-hal buruk, begitu ya. Terus ada juga nih, saya juga mengutip beberapa data ya, sejumlah pemilihan pemula nih di Indonesia pada tahun 2019, bahwa berusia 20 tahun itu sekitar 17 juta sekian orang yang yang sebagai daftar pemilihan tetap. Nah, ada 17,500 sekian juta orang yang terlibat. Ini tuh usianya 20 tahun. Dan berjumlah 42 juta sekian orang berusia 21 sampai 30 tahun. Jumlah secara keseluruhan itu mencapai 100.902 sekian orang. Betapa banyaknya, betapa lebarnya masyarakat yang ada di Indonesia yang sudah memiliki hak dan kewajiban untuk keikutsertaan di dalam mensukseskan pemilihan pemula atau bisa daftar pemilihan tetap. Nah, ini itu berjumlah sekian juta, harus kita kita resapi juga. Ternyata dari sekian ribu dan juta bahkan ratusan juta orang itu peran perempuan pun terlibat di sini. Itu artinya kita memang harus ditekankan untuk bagaimana bisa menstabilkan dan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan setelah kegiatan pemilu atau bahkan prosesi pemilihannya, begitu. Nih, dan ada juga bagaimana coba peran perempuan dalam pemilu yang berkualitas. Nah, peran perempuan di sini itu ada pengawasan dan pemantauan. Pemantauan itu merupakan bentuk pengamatan sejauh mana pemilu yang diselenggarakan itu memenuhi standar pemilu yang jujur dan adil. Kita kan tidak mungkin ya secara logika kita berpikir bahwa pemilu di Indonesia mau bagaimanapun juga harus jujur dan adil. Aduh, beberapa oknum yang bersangkutan aja tidak bisa meminimalisir, apalagi kita sebagai kaum perempuan. Nah, maka dari itu minimal kita bisa berpikir logis, bisa berpikir untuk bagaimana mengsikapi pemilu yang jujur dan adil itu ada. Tunjukkan bahwa kaum perempuan itu bisa berkontribusi untuk mensukseskan pemilu yang jujur dan adil, begitu loh. Ada juga nih peran mahasiswa. Di sini ternyata bertujuan untuk bisa mensukseskan dan mempengaruhi atau bisa legitimasi itu atau pengakuan pemilu dan memperjuangkan perbaikan sistem dan keadilan pemilu untuk bisa merubah atau merevisi aturan pemilu berdasarkan evaluasi pemilu sebelumnya. Artinya hak-hak evaluasi pemilu pada tahun-tahun sebelumnya dan akan terjadi di tahun yang akan datang perlu kita revisi, perlu kita ketahui dan kalau perlu untuk bisa untuk bisa mensukseskan dan tercapainya pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemilu yang berkualitas, seperti itu loh. Di sini kan keterlibatan perempuan itu harus harus laras sefrekuensi dengan laki-laki juga, dan saya pikir nih laki-laki tidak akan maksimal ketika tidak melibatkan perempuan dalam proses pemilu. Ini bahkan bisa menurut saya itu bisa kualitas pemilu itu sangat kurang ketika perempuan itu tidak ada kontribusi dan bahkan tidak ada ruang buat perempuannya, begitu.
Nih, ada juga bagaimana peran pemuda untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Pemuda itu sering dikatakan, wah, kaum pemuda nih sebagai agen of change. Artinya harus memberi perubahan yang sangat signifikan, memberi perubahan yang berdampak baik buat kalangan manapun. Ini terjadi dan bahkan kita mengejas. Perempuan dan pemuda itu memang harus membawa agen of change untuk membawa perubahan di setiap momentum, khususnya kita bicara terkait dengan pemilu seperti itu loh. Dan ada juga ini mendukung dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi apa? Mempertahankan hak-hak perempuan dan laki-laki. Karena perempuan dan laki-laki adalah saudara kandung kan ya. Tidak bisa tuh jalan sendiri-sendiri itu tidak bisa. Ayolah kita terlibat, kita bareng-bareng berkontribusi langsung terhadap apa yang memang sudah diselenggarakan dan apa yang sudah dikasih peraturan-peraturan yang mau kita laksanakan begitu. Kita tuh udah ada schedule-nya bahkan nih misalkan. Nah, peran perempuan dan laki-laki itu jangan mendiskriminasi dan jangan menganggap bahwa perempuan itu tidak penting. Itu perlu perlu direnungi dan perlu difikirkan kembali bahwa laki-laki itu saudara kandung kita. Makanya ayolah selaras bareng dengan tujuan yang sama untuk mensukseskan begitu. Bagaimana ini nih? Negeri yang baik dengan Robnya itu negeri yang baik dengan Rob yang Maha Pengampun. Artinya, kita sebagai perempuan dan laki-laki harus mewujudkan baldatun thayyibun wa rabbul ghafur begitu. Mungkin teman-teman di sini jauh lebih paham apa yang disampaikan, berharapnya itu memang ayolah peran perempuan bisa berkontribusi, peran perempuan harus terlibat dari mengawal proses sampai akhir begitu. Ada juga nih, pemuda itu sebagai generasi penerus tua. Nah ya, artinya gini, pemuda sebagai penerus generasi tua. Untuk bagaimana pemuda membawa pengaruh-pengaruh positif, membawa pengaruh-pengaruh perubahan yang baik dan signifikan gitu loh. Dan pentingnya itu bahwa pemuda itu memiliki tanggung jawab sebagaimana meneruskan tradisi kebiasaan masyarakat. Kejadian dan persoalan pada saat ini, pemuda itu cenderung tidak responsif kepada kejadian-kejadian yang di masyarakat. Nah, di sini pun saya mengingatkan bahwa kita itu penting responsif loh ketika ada tradisi-tradisi atau kebiasaan masyarakat pada zaman dulu, pada orang tua yang kita bawakan sampai sekarang ini perlu dibudidayakan, perlu diariflokakan lagi, bahkan perlu dicapainya lagi dan perlu kita berdayakan untuk tidak bisa melupakan tradisi kebiasaan masyarakat. Ini pentingnya anak muda untuk menerusi generasi tua seperti itu, karena kan waktu itu ada masanya ya. Kita sebagai kaum muda pun tidak lama di kaum muda aja, tetapi nanti menginjak usia tua yang bagaimana nanti ada pergeseran atau ada masanya begitu. Perlu teman-teman ketahui, pemuda adalah sumber manusia yang begitu penting, sehingga mereka dituntut untuk bisa berperan dalam pengembangan wawasan serta menjadi dinamika kehidupan. Coba bayangin nih teman-teman, betapa pentingnya sumber daya manusia di kalangan muda. Mereka itu dituntut untuk bisa berperan, bisa untuk kontribusi, atau bahkan harus mengembangkan wawasan, harus bisa menyelesaikan dinamika persoalan hidup yang ada di sekeliling kita minimal, kalau memang tidak bisa mencapai keterlibatan kita di pemerintah. Contohnya kan begitu. Minimal kita merefleksikan bahwa kita itu mampu, perempuan muda itu mampu untuk bagaimana menyelesaikan dinamika kehidupan yang ada. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Itu sedikit sharing dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang mau menanyakan tinggal disampaikan saja. Sedikit saya closing bahwa menyadarkan perempuan, menyadarkan kaum muda itu tidak bisa untuk
secara lisan saja, tetapi kontribusinya dan pengaplikasiannya itu sangat mempengaruhi bagaimana percontohan di kaum muda dan perempuan begitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Renita ini ya. Jadi dari penyampaian tadi Mbak Renita yang sudah sampaikan bahwa memang luar biasa sekali ya Mbak, perjuangan pahlawan-pahlawan perempuan kita untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Hingga akhirnya pada saat ini perempuan sudah diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, bahkan sudah memiliki hak juga dalam demokrasi. Maka sudah saatnya nih kita perempuan yang sudah diberi kesempatan memanfaatkan kesempatan tersebut, terutama dalam memajukan demokrasi seperti itu ya Mbak. Nah, kemudian saya sampaikan juga nih kepada peserta webinar, nanti setelah ini ada Mbak Dinul yang akan menyampaikan materi dan bisa langsung saja ketika peserta mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar atau kolom chat yang sudah tersedia. Kemudian lanjut nih kepada Mbak Dinul. Mungkin di sini setelah ini Mbak Dinul akan menjelaskan atau memberikan materinya kepada peserta sekalian. Kemudian nih tentang mungkin bagaimana sih kondisi keterwakilan perempuan dalam kepemiluan seperti itu ya Mbak. Iya, monggo Mbak Dinul. Suaranya masuk. Satu. Karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit membagikan ilmu pada apa ya, mungkin bisa dibilang pagi menuju siang gitu. Dan yang saya hormati juga peserta online yang ada di Zoom meeting karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada pagi menuju siang hari ini. Sebelumnya untuk peserta online saya sapa dulu. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan sebelum kalian mengikuti diskusi ini mungkin bisa dulu tuh sediakan kopi atau teh gitu ya untuk menemani diskusi pada kali ini gitu. Oke, membicarakan peran perempuan dalam demokrasi ya secara garis besar kan seperti itu. Itu merupakan topik yang sangat menarik gitu. Kita bahas demokrasi terlebih dahulu gitu. Walaupun mungkin demokrasi itu tidak asing gitu ya bagi teman-teman semua atau bagi peserta semua gitu. Karena demokrasi sudah menjadi bahan perbincangan kita setiap hari kan. Nah, bahkan saya kutip dari filosof Yunani kuno, menurut Aristoteles bahwasannya demokrasi adalah sistem yang paling baik di antara yang paling buruk gitu. Dan saya setuju pendapat dari ayahanda Aristoteles tersebut gitu karena memang benar menurut saya ya demokrasi untuk saat ini merupakan sistem politik terbaik gitu karena disitulah masyarakat atau rakyat itu bisa ikut serta membangun negara seperti itu. Oke, berbicara masalah demokrasi pun tidak jauh-jauh dari yang namanya pemilu gitu. Apalagi sama yang namanya perempuan gitu. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 bahwasannya pemilih perempuan pada pemilu itu lebih banyak 126.000 dibandingkan laki-laki gitu. Jadi di sini sudah sangat jelas gitu bahwasannya perempuan memang harus ikut terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri gitu. Bahkan secara de jure itu sudah dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2 dan pasal 92 ayat 11 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwasannya undang-undang ini menjelaskan tentang pemilu di mana dalam penyelenggaraan pemilu sedikit-sedikitnya sekurang-kurangnya bahwasannya pemilu itu harus menyisipkan perempuan kurang lebih itu 30% seperti itu. Ya walaupun secara praktiknya mungkin belum bisa berjalan semulus itu gitu. Karena namanya peraturan tidak selamanya berjalan dengan mulus seperti itu. Nah, di sini juga sering terjadi gitu. Kita bisa membuka mata. Kita nggak usah belajar dari grassroots paling atas. Kita belajar dari grassroots paling bawah. Misal di desa saya sendiri nih.
keterlibatan perempuan itu masih kurang gitu. Emang adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri gitu. Di mana hal ini itu disebabkan oleh rata-rata jumlah pendaftar perempuan dan laki-laki itu memang sangat berbanding balik gitu. Di mana bisa kita ketahui juga rata-rata jumlah partisipan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu masih kurang dari 20% gitu. Ya nggak usah jauh-jauh dulu lah, kita bicara di sini saja gitu. Dari sekian orang laki-laki cuma ada satu perempuan di sini. Misalnya Bu Evi gitu kan ya. Terus semisal di tataran pusat gitu. Ada satu perempuan dari total komisioner KPU 7 orang gitu dan ada satu orang dari Bawaslu yang berjumlah 5 orang seperti itu. Saya kutip dari data Puskapol UI 2020 bisa dilihat sendiri bahwasannya untuk KPU RI sendiri itu terdapat satu orang perempuan dari 6 laki-laki. Dari Bawaslu RI sendiri ada satu orang dari 5 laki-laki gitu, 4 laki-laki dan begitupun di provinsi dan lain sebagainya mungkin bisa teman-teman semua lihat di situ gitu. Terus mengapa sih peran perempuan itu rendah dalam penyelenggaraan pemilu dan kira-kira apa sih hambatan dari hal tersebut? Nah, menurut data dari Puskapol UI juga hal ini disebabkan karena tadi gitu pendaftaran perempuan memang jauh lebih sedikit daripada laki-laki gitu. Jadi memang masih didominasi oleh laki-laki gitu. Sementara dari proses seleksi ada persoalan serius terkait belum meratanya perspektif keadilan gender di dalam seleksi, di dalam tim seleksi maupun di DPR RI itu sendiri gitu. Terus dorongan regulasi yang mungkin secara teknis itu belum kuat untuk apa ya kayak bisa dibilang mendorong ditegakkannya keadilan gender itu sendiri gitu. Nah, terus tantangannya sendiri itu apa sih dalam keterlibatan perempuan di pemilu ini gitu. Yang pertama sumber daya perempuannya itu sendiri gitu. Memang sumber daya perempuannya itu masih bisa dikatakan minim gitu. Terus pengetahuan tentang kepemiluan terhadap perempuan itu pun bisa dikatakan masih berkurang seperti itu. Terus pengalaman jejaring dan kepemiluan juga masih kurang pada perempuan gitu. Dan tadi begitupun proses seleksi, terus kepentingan politik dan hal-hal yang lain seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa cari-cari lagi gitu secara luasnya itu seperti apa gitu. Dari sini saya juga sebagai pematik teman-teman untuk meningkatkan literasi teman-teman gitu. Terus apa sih pentingnya mendorong partisipasi politik perempuan dan meningkatkan keterlibatannya dalam penyelenggaraan pemilu? Yang pertama sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya, di mata Tuhan kita itu sama gitu. Jadi dengan adanya keterlibatan perempuan tadi itu mendorong satu keadilan gitu. Jadi nggak ada yang namanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan gitu, karena semuanya memiliki hak yang sama seperti itu. Terus yang kedua, akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik yang sama juga gitu. Terus yang ketiga, peluang yang setara bagi perempuan untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan gitu. Karena bisa kita ketahui ketika memang yang menduduki peran-peran strategis di politik itu hanya laki-laki, suara kita itu mau disalurkan lewat mana? Tidak semua laki-laki itu paham tentang kita gitu. Jadi perlu banget kita itu masuk di situ gitu. Terus bagaimana sih cara kita mendorong keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri? Ya bagaimana caranya? Yang pertama kita itu meningkatkan potensi perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu dari berbagai elemen masyarakat gitu. Baik dari masyarakat sipil maupun para komisioner KPU, begitupun dengan Bawaslu untuk ikut serta dalam seleksi KPU maupun Bawaslu yang jelas apa ya kayak panitia penyelenggara pemilu itu sendiri gitu, entah itu KPPS dan lain sebagainya, perempuan harus ikut andil di situ gitu. Itu penting banget. Terus yang kedua, meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan gitu. Jadi mungkin yang selama ini masih 20% atau mungkin masih 10% gitu. Tingkatkan lagi lah menjadi 30%, 50% gitu. Itu penting banget. Terus ketika kita memang mau bergerak, ketika kita mau ikut turun langsung dalam penyelenggaraan pemilu, pengetahuan kita, knowledge kita itu harus
imbang juga gitu. Jadi bagaimana caranya kita juga harus meningkatkan kesadaran diri kita sendiri untuk mempelajari tentang ilmu mengenai kepemiluan itu sendiri sih. Nah, mungkin kalau dari saya itu aja sih, nggak usah banyak-banyak. Nanti mungkin teman-teman bisa tanya langsung, kita bisa sharing-sharing terkait penyelenggaraan pemilu itu seperti apa gitu bagi perempuan. Jadi, Ya. terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinul atas penyampaian materinya yang juga luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini. Dan selanjutnya kami buka sesi diskusi langsung saja kepada penanya ataupun peserta yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ataupun melakukan chat di kolom komentar. Oh oke, karena ini belum ada yang bertanya, jadi saya saja yang bertanya. Sambil menunggu mungkin dari peserta berpikir mau tanya apa kayak gitu. Nah, ini Bawaslu sendiri itu kan adalah lembaga pengawas pemilu dan berkaitan erat nih dengan pengawasan partisipatif. Dan berbicara soal pengawasan partisipatif nih, sebagai perwakilan perempuan dan pemuda, menurut Mbak Renita dan Mbak Dinul ini, seberapa penting sih peran pemuda dan perempuan dalam pengawasan partisipatif dan apa sih yang harus atau bisa dilakukan oleh pemuda dan perempuan dalam berpartisipasi terutama dalam pengawasan pemilu? Mungkin Mbak Renita atau Mbak Dinul. Saya. Baik, oke. Jadi bagaimana peran perempuan dan pentingnya perempuan ya dalam ya. Sebenarnya gini, ketika kita melihat data dan melihat kondisi pada saat ini kan perempuan itu udah minimal ada 30%. Nah, sebenarnya bahkan itu kejadian sekarang pun jauh dari 30%. Itu artinya memang kurangnya kontribusi perempuan. Itulah pentingnya kita untuk bisa mengawal dari dari desa, kecamatan, TPWS gitu kan dan lain sebagainya. Itu perlu adanya perempuan supaya apa? Supaya untuk mengawal dan terjun mengawasi bahkan sampai akhir gitu. Kita harus ada di situ dan tidak ada yang namanya bahwa perempuan itu nantilah setelah laki-laki, bahwa perempuan itu nantilah setelah kita laki-laki maksimal baru, itu tidak seperti itu konsepnya, itu tidak seperti itu. Ayolah antara perempuan dan laki-laki imbang itu akan lebih bisa mensukseskan kegiatan pilkada atau pemilu gitu kan. Nah, keterlibatan perempuan hanya 30%, bahkan jauh kan sekarang datanya. Itu kurangnya rasa empati. Sebenarnya kalau misalkan kita berpikir bahwa wah, saya mau nih berkontribusi karena apa? Karena untuk mensukseskan. Kalau bahasanya kan dua gawenya kita, dua gawenya Indonesia. Coba bayangin kita tidak berkontribusi sebagai perempuan dan muda, nggak maksimal, Mbak. Makanya kita setelah ini mungkin teman-teman bisa lebih terbuka pikirannya untuk bisa memaksimalkan bahwa proses ini tuh perlu dan penting banget untuk mensukseskan pilkada, begitu Mbak. Lebih untuk begini, kalau ini kan informasi dari pemerintah juga kan ya, dari kalangan Bawaslu dan KPU itu lebih intens kepada masyarakat untuk memberitahu, lebih intens kepada kalangan muda untuk menginformasikan. Itu akan jauh lebih efektif dan jauh lebih paham dan jauh lebih ada pengakuan. Wah, ternyata perempuan, pemuda ini dikasih informasi, itu artinya kan bahwa mereka itu kedudukannya penting. Nah, itulah pentingnya edukasi dari pemerintah pun diperlukan untuk bagaimana bisa adanya rasa empati untuk bisa berkontribusi langsung seperti itu. Kemudian mungkin ada tambahan dari Mbak Dinul untuk Udah jelas banget ya, menarik banget juga, Masya Allah. Jadi kalau menurut saya ya, pertama tolong bagi perempuan jangan Merasa insecure atau menutup mata gitu. Ayo marilah kita membuka mata bahwa peran kita itu penting. Dari jurnal yang saya baca, seringkali perempuan itu dijadikan objek dalam pelanggaran pemilu itu sendiri gitu, karena mungkin dari segi pengetahuan kita yang kurang, terus mungkin karena keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, itu seringkali membuat kita menjadi korban gitu. Ayo jangan mau kita jadi korban. Ngapain kita jadi korban atas kejahatan pemilu itu sendiri ataupun proses demokrasi itu sendiri gitu. Terus
Sebelumnya teman-teman atau perempuan di sini jangan juga menganggap bahwa segala bentuk politik itu jahat gitu. Politik itu nggak baik. Politik itu baik kok. Politik itu sistem yang baik karena menurut Socrates sendiri kan politik merupakan proses menuju hidup yang lebih baik lagi gitu. Jadi ya ayo sama-sama kita uh, ikut berperan aktif gitu dalam proses pemilu maupun pilkada dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satu perannya juga tidak hanya bagi perempuan, bagi generasi muda gitu. Karena generasi muda ya seperti apa yang dikatakan Mbak Renita tadi gitu. Kita yang akan meneruskan. Jadi kita yang harus melek juga gitu. Banyak pemuda yang acuh tak acuh terhadap pemilu dan lain sebagainya itu tidak baik gitu. Salah satu langkah konkretnya aja deh kita bisa juga melakukan uh, gerakan-gerakan seperti kemarin saya meneliti di Gunung Kidul itu menarik sekali, ada yang namanya GPM, Gerakan Perempuan Mengawasi. Itu keren sekali. Jadi di situ ada kelompok-kelompok perempuan, nggak tahu kabupaten Sleman atau mana ya, kayaknya mau nyusul tapi belum. Jadi atau enggaknya gitu. Nah di situ bagaimana perempuan itu ikut terlibat aktif dalam mensosialisasikan pemilu, pilkada maupun pemilu. Nggak tahu ini mau dilanjut atau enggak. Itu ada karena pilkada 2000 berapa saya lupa, dan untuk 2019 intinya karena dulu itu di Kabupaten Gunung Kidul pelanggaran pemilunya itu banyak gitu. Nah dengan adanya gerakan perempuan mengawasi itu atau GPM di 2019 pelanggaran itu menurun dan apa ya bisa dikatakan angka partisipasinya itu meningkat 10% dari 70 sekian menjadi 80 sekian seperti itu. Itu memang bisa menjadi contoh yang baik ya untuk ya. Kan adanya tadi di mana Di Gunung Kidul. Mungkin kabupaten lain bisa mencontoh karena itu memang baik, terbukti dengan meningkatnya 40% tadi. Kemudian turunnya pelanggaran seperti itu. Ya. Nah itu bisa menjadi contoh yang baik. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya mungkin bisa ditanyakan secara langsung, juga bisa langsung saja bertanya seperti itu, tidak ada kolom komentar, ditanyakan secara langsung. Gimana? Belum. Oh, oke. Nih, terkait apa namanya? Tadi kita berbicara juga bahwa perempuan ini kan berperan dalam pengambil keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang pro perempuan seperti itu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, apakah selama ini kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu pro perempuan gak sih? Atau sih dari mana kita mandangnya? Undang kita sebagai perempuan gitu, apakah emang sudah banyak perempuan dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah atau maksudnya sudah pro belum sih terhadap perempuan? Coba dulu, Yowes. Oke. Kalau menurut saya, terima kasih dulu pemerintah. Sudah sedikit, ya nggak sedikit. Saya katakan pemerintah sudah banyak mewadahi kita, alhamdulillah. Terima kasih pemerintah yang sudah merancang adanya undang-undang tentang pelecehan seksual walaupun sampai sekarang belum disahkan, tidak apa-apa. Kemarin. Oh sudah Ya disahkan? kemarin dirapatkan. Udah disahkan belum? Belum. Walaupun belum disahkan kan, tapi alhamdulillah sudah ada. Itu salah satu bentuk pemerintah itu pro dengan kita. Terus adanya mungkin beasiswa dari Kemenkyu yang emang khusus memberikan kuota kepada perempuan, itu merupakan salah satu kebijakan yang emang udah pro dengan kita gitu. Secara langsung atau tidak langsungnya itu kan memang sudah menjelaskan bahwa di situ berarti perempuan itu emang punya apa ya, potensi atau punya slot untuk lebih meningkatkan pengetahuannya gitu. Dan tentunya masih banyak lagi gitu, adanya Komnas Perempuan dan lain sebagainya, itu juga salah satu bahwasanya kebijakan dari pemerintah itu sudah pro terhadap perempuan. Ya walaupun ya namanya kembali lagi dari produk demokrasi itu sendiri itu belum terrealisasi dengan sempurna, ya itu memang dilemanya kita gitu. Tapi kan paling tidak pemerintah sudah ada usaha. Dan catatan penting gitu, karena mungkin saya dari mahasiswa ilmu pemerintahan, bukan membela pemerintah atau seperti apa, ketika memang kita ingin peraturan, ingin negara ini itu berjalan dengan baik, ya ayolah perempuan itu sadar juga, ya semuanya itu sadar gitu. Ketika pemerintah itu membuat peraturan, ya mari sama-sama kita ikut mematuhi peraturan itu sendiri. Ketika memang tidak
tidak sesuai dengan kita, ya kita kan demokrasi toh, ya usullah kepada pemerintah gitu ya, walaupun nanti nggak tahu teknisnya seperti apa, maksudnya emang diterima atau enggaknya gitu. Paling enggak yang namanya peraturan, yang namanya pemerintahan berjalan atau enggaknya itu tidak bisa mereka itu berjalan satu arah, teman-teman. Jadi harus ada keterlibatan antara dua belah pihak gitu. Jadi jangan cuma bisa nyinyir aja gitu, tapi ya ayolah sama-sama kita berjalan dua arah. Luar biasa sekali. Mungkin Mbak Renita ada tambahan? Oke, saya sedikit menambahkan ya bahwa memang saat ini tuh udah ada keterlibatan perempuan. Contoh di anggota legislatif, keterlibatan perempuan itu sekarang itu banyak kok, banyak. Itu artinya kan pemerintah sudah memberikan peluang buat perempuan ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan peluang, bagaimana bisa berkontribusi terhadap pemerintah itu. Kita udah di ini kok dikasih porsi 30% keterlibatan perempuan, entah itu di parpol, entah itu di legislatif dan lain sebagainya. Ya ayo itu dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Jangan mentang-mentang aduh perempuan saya tidak mampu, saya tidak bisa menduduki hal yang sama. Jangan, itu kan pesimis. Janganlah kita terbesit pemikiran seperti itu, jangan. Ayo kita bareng, kita berkontribusi, berjuang bareng, belajar. Kan lebih penting itu kita punya modal dulu nih, secara intelektual, secara finansial. Kalau mau terlibat langsung itu jangan menjadi stuck bahwa aduh perempuan nih kayaknya enggak deh. Soalnya apa? Soalnya ini lebih memprioritaskan laki-laki. Tidak ada. Di sini kita itu sama, memiliki kedudukan sama, hak yang sama, dan hak perempuan itu jauh lebih ngena gitu loh kalau misalkan kita lebih peduli gitu. Ya, luar biasa ya. Penjelasan dari perempuan-perempuan muda ini memang sangat semangat. Nah, ini nih ada pertanyaan dari salah satu peserta. Bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri perempuan untuk ikut andil dalam ranah politik? Oke, Nah, siap. kadang mungkin nih banyak perempuan yang kadang aduh nggak pede, Betul. kemudian apalagi menjadi minoritas mungkin kan jadi kayak nggak pede. Nah, gimana Betul. sih rasa meningkatkan kepercayaan diri tersebut? Oke. Menurut saya nih ya, yang pertama itu kita punya modal. Modal itu kan nggak harus finansial, modal itu nggak harus duit kan, tapi kemampuan berpikir, kemampuan lebih ke good otak dulu gitu loh. Mohon maaf ya, kita harus meningkatkan meningkatkan kemampuan, harus bisa good bukan good rekening kok, kita bukan membahas konteks itu ya, lebih untuk mengasah kemampuannya dulu. Kita punya bekal tidak, kita mampu membawa perubahan di partai tersebut tidak. Soalnya berdasarkan survei saya di beberapa partai di Banjarnegara itu, ternyata partai tidak hanya membutuhkan banyak orang saja untuk terlibat langsung, antara perempuan dan laki-laki juga, tetapi lebih untuk dia mampu nggak sih gitu, dia punya bekal apa nih gitu. Walaupun sekarang kan finansial mempengaruhi nih, kalau misalkan di anggota legislatif kan kita perlu finansial juga, tapi ternyata kemampuan itu jauh lebih untuk dominan, untuk mensukseskan ketika keterlibatan di partai itu lebih untuk logikanya gini Mbak, kita nggak punya bekal nih, kita nggak punya ilmu, lah kok mau terjun terus apa yang mau kita bawa gitu kan. Artinya memang kita harus belajar dulu, banyak membenah diri, banyak mengasah otak dulu supaya bisa sharing minimal lah ya, bisa belajar bahwa politik pemerintah itu tidak membutuhkan manusia-manusia yang tidak bisa berkontribusi gitu kan. Ayolah mengasahkan kemampuan diri dulu, baru kita merasa pantas untuk berkontribusi di beberapa partai gitu. Mungkin gimana nih Mbak Dindul? Kalau menurut saya emang yang pertama Pengetahuan. Ya. Pengetahuan penting penting. banget kalau pengetahuan. Jadi mungkin ya kalau mau masalah belajar emang ada yang ngomong kendalanya saya nggak bisa sekolah bla bla bla. Sekolah itu sekarang kita ibaratnya udah dibantu sama Ya. pemerintah, maka manfaatkan itu Ya, dengan baik. betul. Terus zaman canggih sekarang loh, Betul. menuju 5.0 gitu. Jadi apa-apa itu pasti ada gitu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan media yang ada. Terus sering banget loh, kayak di prodi saya sendiri tuh mengadakan webinar-webinar, atau mungkin di instansi-instansi lain itu sering mengadakan webinar-webinar seputar demokrasi dan lain sebagainya gitu ya. Ayo ikuti gitu, manfaatkan peluang yang ada gitu. Jadi sekarang itu kita sudah dipermudah, maka jangan mempersulit diri. Ya, betul sekali. Jadi memang yang paling penting adalah meningkatkan kemampuan diri dan mengatakan pada diri kita sendiri bahwa perempuan itu bisa loh, perempuan itu mampu ya, seperti itu. Ya, menarik sekali ya diskusi kita pada siang hari ini, dan
Mungkin ini sudah menjadi ujung dari diskusi kita. Mungkin yang terakhir nih, mungkin ada closing statement ataupun pesan ataupun apa ya namanya, ajakan kepada perempuan ataupun pemuda-pemuda nih yang masih apatis ataupun yang masih nggak peduli gitu sama demokrasi ataupun sama pemilu seperti itu. Mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement pada diskusi kita pada pagi menjelang siang pada hari ini. Oke, dari saya dulu apa? Oke. Kalau saya itu lebih untuk bahwa perempuan dan pemuda itu sebagai agen of change, ayo kita berkontribusi secara nyata, secara langsung begitu ya. Dan kita tidak boleh memprioritaskan masalah pribadi kalau di urusan pemilu yang partisipatif itu jangan. Kita nggak boleh egois, bahwa kita itu harus berpikir bagaimana untuk berkontribusi secara baik, benar, sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi itu sangat penting. Ayolah kita berperilaku jujur, adil, dan lain sebagainya. Baik saja dulu. Kalau niat kita baik, itu otomatis langkah kita selanjutnya itu akan baik. Itulah kenapa kita harus bisa berpikir bahwa pentingnya di dalam proses demokrasi itu keterlibatan perempuan dan pemuda sebagai agen of change. Karena orang kan ada masanya, orang tua ada masanya, perempuan ada masanya, laki-laki pun ada masanya. Seperti itu. Mungkin Mbak Dinul bisa. Tadi kan kalau dari sudut pandang pergerakannya ya, kalau saya mungkin ayo untuk semua saja jangan menutup mata, jangan buta terhadap politik gitu ya. Terutama dalam masalah dunia pemilu, satu suara kalian itu mempengaruhi kemajuan Indonesia 5 tahun mendatang gitu. Jadi ketika kalian salah memilih pemimpin atau ketika kalian tidak memilih sama sekali, berarti sama saja Anda ingin menghancurkan negara Anda sendiri. Iya, luar biasa sekali ya diskusi dan pernyataan statement dari kedua orang narasumber kita pada pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Renita dan Mbak Dinul atas ilmu, atas materi yang sudah diberikan kepada kita pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi amalan yang baik untuk kalian berdua. Baik, peserta webinar Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Demikianlah diskusi kita pada siang hari ini. Semoga perempuan-perempuan di Indonesia bisa semakin maju dan bisa turut memajukan demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang lebih baik. Saya Anissa selaku moderator kegiatan pada hari ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam memandu diskusi kita pada siang hari ini. Dan saya informasikan juga kepada seluruh peserta webinar, sekali lagi untuk mengisi form kehadiran yang sudah ada di kolom chat, dan karena nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.